biasa yang sudah kita lalui. Terima kasih Tuhan dan kasih sayang bagi kami. Dan pagi ini Tuhan kami rindu memberikan pengagungan kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup
membanggakan kita. Haleluya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan, amin. Selalu baru setiap kali dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau beri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari semua bernyanyi. Sukacitaku kau beri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kau beri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sukacitaku kau beri, dengan sorak-sorai memuji. Mau menari buat Tuhan, haleluya. Pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kau beri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kau beri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya
Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami undang untuk anak sekolah minggu maju ke depan. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita mengarahkan anak berdoa untuk anak-anak yang Tuhan percayakan keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami dan Tuhan titipkan di jemaat di tempat ini. Kami berdoa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu kami mendidik mereka di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Berkati selama mereka belajar, dan kami berdoa untuk setiap orang tua supaya mereka juga menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Terpuji Kau ya Bapa, kami serahkan pelajaran sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak ini diperlengkapi oleh Tuhan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kebenaran Tuhan boleh bertabur dalam hidup kita. Kami buka hati kami Tuhan, untuk firman Tuhan boleh berbicara melalui hamba. Kami buka telinga rohani kami untuk mendengarkan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang hidup, Kau itu
untuk sesuatu yang mulia daripada itu. Tidak ada yang lebih kami perlukan daripada sepatah kata daripada dunia bisa berikan berjuta bahkan bermiliar alasan untuk kami beralih, tapi pagi hari ini kami butuh sepatah kata daripada Tuhan yang pasti akan mengubah hidup kami. Dan berikan pada pagi hari ini pada anak-anakmu, pada hamba-Mu, pada orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Kami percaya Tuhan, Kau lawat kami dengan firman itu mengubah kehidupan kami. Hamba serahkan waktu ini dalam tangan. Biar Kau memberkati kami semua dengan hikmat, kebenaran serta bijaksana. Karena kami percaya Tuhan, kami orang yang diberkati, kami orang yang dianugerahi, kami orang yang dipilih. Meski dunia tidak memandang kami, tetapi Engkau memandang jauh ke dalam. Dan kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus penuhi kami, Ya Kudus pimpin kami. Terlebih hamba-Mu ini yang jauh daripada sempurna, yang penuh dengan kekurangan dan hina ini, supaya bisa memberitakan yang terbaik dan meninggikan nama Yesus di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi. Ini kali yang ketiga saya di tempat ini. Pertama kali tempat ini, kali ketiga di tengah-tengah Bapak Ibu. Oke, mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Oke, sudah ketemu? Kalau sekarang buka Alkitabnya, siapkan aplikasi Alkitabnya. Oke ya, kita baca bergantian. Judul perikopnya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah melakukan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah menunjukkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-temannya telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, kemudian memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita bertobat-tobat ketika dia bicara dengan kita dan tengah jalan kita ia mendengarkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu, cerita ini adalah salah satu daripada cerita tentang penampakan Tuhan Yesus sesudah kebangkitan. Ya, jadi ayat 13 dikatakan pada hari itu. Ya, berarti keterangan waktu pada perikop yang cerita kita baca ini itu menceritakan masih di hari yang sama dengan cerita yang di atasnya. Cerita di atasnya adalah apa? Cerita di atasnya menceritakan tentang para wanita, ya, salah satu di antara ada Maria Magdalena itu pergi ke kubur Yesus pada waktu hari Minggu Paskah. Ya, jadi konteks waktunya, konteks ceritanya ini masih di hari Minggu Paskah. Ya, jadi Lukas menulis pada hari itu. Ya. Kalau Lukas mengatakan pada hari itu dan dia begitu ingat harinya, berarti ada sesuatu yang begitu teringat, ya, begitu membekas dalam hidupnya. Ya, itu wajar. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah, masihkah ingat mengatakan kita jadian Bapak I love you? Nah, masih ingat ya? Coba di sini. Terus saya ingat, ya kan? Ya. Oh lupa, hari perkawinan ingat gak? Wah kalau nggak ingat bahaya itu, nanti ibunya sesuk dimasaknya tempe gosong ya. Apa sengaja gawe asin ben kelingan ya. Ya. Itu sesuatu yang sangat membekas dalam diri Lukas. Ya. Yohanes pernah menulis pada waktu awal perjumpaannya dengan Kristus di Yohanes 1 ditulis kira-kira pukul 4 sampai begitu mendekat sampai jamnya diingat. Masih ingat gak jam berapa mengatakan yuk kita jadian, ya, yang muda-muda, ya. Ya, belum yang belum lama ya, yang argunya masih belum belasan, belum puluhan. Ya. Ya. Jadi itu begitu yang membekas sekali. Ya. Diceritakan Bapak Ibu, ini ada dua orang murid, ya, yang mereka sedang berjalan keluar dari kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu terkenal juga namanya Bukit Sion. Ya, kalau yang terus sekolah minggu mendaki ke Bukit Sion itu Yerusalem. Letaknya di atas. Kalau kita katakan, oh seperti di daerah Candi atau daerah mana, ya itulah, ya seperti itu. Dan mereka berjalan ke Emmaus. Emmaus itu kampung kecil. Ya, dan pasti letaknya juga di bawah. Jadi mereka menurun, ya ke Emmaus itu. Letaknya kurang lebih 7 mil. 7 mil itu berarti 7 kali 2,5 kurang lebih 20 kilo, hampir 20 kilo. Jadi kalau dari Candi kira-kira sampai kemana? Ke rumah saya kali ya, daerah Pegunungan sana. Ya, by Mercy Kill maksudnya jalan yang zaman itu belum ada Grab, belum ada apa, bisa pesan aplikasi sesuai aplikasi ya kak, nggak ada belum. Ya. Jadi mereka berjalan kaki karena kenapa
Yerusalem. Karena Yerusalem menjadi tempat yang tidak bersahabat buat mereka. Di mana guru mereka atau pemimpin mereka, Tuhan Yesus ya, sang junjungan mereka, para murid itu mati disalib. Bapak Ibu, mereka ini pergi meninggalkan Yerusalem untuk meninggalkan apa? Meninggalkan akan tekanan dari orang sekitar. Kalau Bapak Ibu melihat konteks pada waktu itu, yang namanya pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus itu dicap sampai dengan hari ini di mata orang Yahudi, apalagi Yahudi Ortodok itu penyesat. Nanti Bapak Ibu lihat di Matius 27 ayat 63 kalau nggak salah ya. Para pemimpin agama mengatakan jangan-jangan menurut kata si penyesat itu, maksudnya itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap penyesat. Kenapa penyesat? Karena Tuhan Yesus bentrokan bukan dengan hukum Taurat, karena Tuhan Yesus mengatakan aku tidak meniadakan hukum Taurat satu iotaku. Tuhan Yesus itu bentrokan dengan tradisi daripada orang-orang Yahudi, para pemimpin agama. Maka Tuhan Yesus mengatakan tradisi nenek moyangmu kamu pegang daripada perintah Allah. Ya Tuhan Yesus clash itu dengan mereka tradisinya bukan hukum Tauratnya. Ya, maka di mata mereka Yesus Kristus itu penyesat. Dan Bapak Ibu, ya, orang Israel, orang Yahudi itu very religious man. Ya, tadi pagi saya baca bangun tidur habis mandi mempersiapkan ke sini, di notifikasi di HP saya dari berita dari sebuah situs berita, mereka mengurutkan negara-negara yang orangnya religius, dan Indonesia masuk nomor 17 yang persentase religiusnya 80-99%. Tepuk tangan buat Indonesia, tapi juga keprihatinan karena barusan kemarin kedubes Singapura di demo sama orang yang religius. Hebat sekali ya. Bapak Ibu punya rumah, tamunya datang ditolak, itu hak Bapak Ibu. Oke, nggak usah jauh-jauh ya. Begitu religiusnya ya. Nah, bangsa Yahudi itu begitu religius. Jadi kalau namanya orang sesat, wah itu udah terpersekusi loh. Aniaya yang luar biasa. Di Kisah Para Rasul Bapak Ibu bisa baca di awal-awal itu bagaimana Petrus dan Yohanes dianiaya, mengalami persekusi. Dua orang ini pergi menjauh daripada Yerusalem untuk menghindari persekusi. Jadi mereka pergi bukan healing Bapak Ibu ya istilahnya. Ya. Kemarin libur lebaran, musik tak healing ya, berakan tir. Ya, tapi sudah salah sih menurut profesor psikologi, kata healing salah ya. Kalau healing itu penyembuhan dari luka batin. Nah, kita nggak luka batin Bapak Ibu, tapi sekarang jadi perkataannya viral ya kan, justik healing ya. Ini dua orang ini pergi bukan healing. Ya, mungkin setengah healing karena apa? Stres. Mereka persekusi, mereka ditekan. Bahkan Petrus pun menyangkal ketika dikatakan kamu kan pengikut Yesus. Petrus mengatakan bukan. Karena apa? Persekusi, penganiayaan, tekanan, penderitaan. Kalau dia sampai mengaku bahwa aku adalah pengikut si penyesat itu, ya, mereka pergi menjauh. Padahal pesan Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga dengan jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka ini pergi dari Yerusalem, keluarga Emmaus dan Bapak Ibu. Ya, mereka ini bukan dari kalangan rinda dan Tuhan Yesus. Dua orang ini, yang satu bernama Kleopas dan yang satu bernama Mr. X yang tidak dikenal. Ini mereka ini bukan dari kalangan 12 rasul, apalagi the big three ya, Petrus, Yakobus, Yohanes, bukan. Mereka ini bukan orang-orang dekat Tuhan Yesus di antara para murid, bukan yang mengelilingi sekitarnya, enggak. Ya kan? Pak Walbel sebagai gembala di sini pasti punya ring dalem apa?
Ya kan orang-orang yang yang komit, yang itu ring dalam, sebenarnya ring luar. Ya meskipun gak ada di batas enggak, tapi Bapak Ibu kan punya teman-teman yang ring dalam kan. Ya, dua orang ini bukan dari ring dalam sama sekali bukan. Kleopas itu sebut di Alkitab beberapa kali. Yang satu misteri itu siapa nanti kita bahas. Gitu. Nah, ini bukan ring dalam, bukan orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, tetapi yang luar biasa, Tuhan tidak pandang seperti yang dipandang manusia. You mau ring dalam atau yang keluar itu urusan manusia. Di hatiku, di hati Kristus, kamu sudah aku tebus, kamu ikut aku, kamu percaya, kamu pergi meninggalkan, karena hampir gugur iman, kamu udah tani. Itu hati Tuhan. Jadi kisah ini tuh kita bisa melihat, kita bisa belajar. Bagi Tuhan, ya, begitu darahnya terpercik atas kita ditebus. Tidak sekalipun dia tinggalkan kita. Meskipun orang mengatakan, potonganmu, wonge wegah karo kowe. Tapi kalau kita percaya, nama kita tercatat di buku kehidupan, dia tidak tinggalkan kita. Datangi Dewi. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka saat mereka sedang ngegosip, membicarakan sesuatu yang viral ya di Yerusalem. Dia datang, makanya hati-hati kalau ngegosip. Tahu-tahu Tuhan datang, nah dicatat ngegosip ya. Ngerasani sopo, ngerasani pendetomu, nah lain boleh. Tuhan Yesus datang. Dia datang bukan dengan begitu kemuliaan, bercahaya, puas sama orang manusia seperti Saulus, tidak apa-apa. Dia datang sebagai seorang biasa. Datang seperti orang biasa, tidak menampakkan kemuliaannya begitu bercahaya sebagai orang dibutakan dengan cahaya. Mereka tersungkur, tidak Bapak. Bahkan ayat 16 mengatakan mereka tidak mengenali dia. Ada sesuatu yang menghalangi. Yang menghalangi itu apa? Ya. Banyak para penafsir ya, yang melihat ayat ini, yang menghalangi itu sesuatu daripada diri mereka sendiri, faktor iman mereka. Ada satu yang kudu mengatakan, memang itu mereka juga bisa lihat Yesus. Dan kenapa tidak bisa lihat? Ya, para penafsir mengatakan, yang menyebabkan mereka tidak bisa melihat adalah karena mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Ayat 21 mengatakan ya, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa ia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka mengharapkan Sang Kristus adalah Mesias yang bisa membebaskan mereka dari tindasan orang Romawi. Mesias ini adalah Mesias politik yang bisa membebaskan mereka, yang akan mengubah mereka. Bapak Ibu, orang Yahudi kalau mengikut seorang rabi, seorang rabai, itu tuh mereka ikut tinggalkan semua. Ya. Di Injil Matius itu kan Petrus sama Yakobus dan Yohanes tinggalkan jalannya dan perahunya dan ayahnya, ikut Yesus. Matius tinggalkan meja cukanya, ikut Yesus. Siapa lagi? Yudas orang Selot tinggalkan teman-temannya, komunitas orang Selot yang pemberontak itu ikut Yesus. Kenapa? Harapan mereka bahkan nasib mereka berubah. Oh ini orang si Yesus ini, Yesua ini fenomenal ini, ngajarnya aja beda. Yang ikut mereka, maka mereka berbondong-bondong
mepet dia ya, mepet Tuhan Yesus. Ya, maka jangan heran sampai Yakobus dan Yohanes order request lewat maminya mengandalkan bapak atau mama supaya mereka jadi duduk di kiri kanannya Tuhan Yesus kalau jadi raja. Tapi malah kedahuluan kalah sama menjadi sampai Yesus. Hari ini kamu akan ikut aku masuk kedahuluan. Yang request lama gak kedahuluan, gak dapat kalau yang nah, Bapak Ibu, mereka tinggalkan ini semua, tinggalkan hidupnya, lepaskan itu semua supaya apa? Berharap nanti jadi lebih mulia. Kalau Yesus jadi Mesias, manusia setengah dewa yang membebaskan mereka, aku akan jadi lebih mulia. Tapi kenyataannya apa? Semua itu ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan benar-benar mati. Ya kesimpulannya bagaimana belum mati? Karena di ayat yang berikutnya dikatakan setelah 3 hari. Orang Yahudi kalau mati setelah 3 hari benar-benar mati beneran. Ya, karena itu Lazarus dibangkitkan pada hari ke-3. Semua sudah percaya ini mati beneran, bukan mati sulit, bukan mati nanti. Ini Yesus sudah mati beneran. Pikiran mereka sudah, waduh aku mencoba kabeh ya. Wis bahasa Cina tansuknya dan lepas ke semua demi ikut Yesus mati tenan wis lakone bubar. Nah mereka itu stres Bapak Ibu, coba tak Bapak Ibu ya. Seumpama nih punya uang 100 juta, itu bondo sekolah, diambil semua dari bank, walau diinvestasi, jebuat dijanjini per bulan nanti bisa cuan 30%. Wah, masuk motor hijau. Itu masuk bisa 1 juta, 30 juta gitu. Apa? 3 bulan, wah balik modal ini kan? Walau sama, duit masuk kan? Itu uang satu-satunya. Ya, buat anak sekolah, anak kuliah, buat renovasi, buat liburan, semua sih kekatakan ikut cuan nih, ngomong sama istrinya, mak ikut cuan, pasti cuan nih. Wah, aku diturangke pos kemarin ngene cuman kalau aku semua pagi kamu anak di sekolah sekolah kapan itu terus sih balik ke sekolah orang wis percaya aku. Ya kalau sudah mata gelap itu ya terpesona sama itu jadi man cemplung masuk investasi 1 juta 3 pertama balik ya, kasih bulan kedua satre bulan ketiga bedas maklum cinta gimana rasanya? Itu seperti seluruh hidup kesedotan karena Tuhan mengatakan di situ kata berarti di situ hati. Ini orang murid itu sama, mereka lepaskan seluruh hidupnya ikut Yesus. Yesus yang mati, stres mereka. Masalahnya bukan selesai di situ, nanti mereka kena persekusi. Jadi ini kalau di pikiran mereka, waduh. Kalau daripada kena investasi bodoh, mereka wah iya gue peduli wah itu masa tinggalnya kabeh dengan pensiun ini Yesusnya malah mati, ya kan? Bilang kabeh kendan wes gue peduli, wes balik nih di kampung cedek nih omahku yang mudik, ngumpet sih. Mereka merencanakan dalam hatinya, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu tidak ini, karena masih sibuk kalau di sini nggak bisa lihat. Begitu pula kita. Kalau kita kena masalah, bisa berdoa. Jangankan berlutut di depan Tuhan, berdoa aja susah. Apalagi mau kita nyanyi, ku bersyukur. Ada masalahku ini kok bersyukur. Duitku diciat dan segala macam, aku kan dihapus ibu dan segala macam. Isinya mau baru gitu, mau bersyukur iya. Aku udah ganti apa? Aku ini orang termiskin di dunia. Wah masuk. Gak bisa lihat Tuhan, gak bisa lihat kasih Tuhan.
bisa Bapak. Tapi Tuhan tahu. Mungkin dia sedang melawat. Berarti di dekatmu, organ sadar kau tidak bisa melihat. Karena dia datang bukan dengan kemuliaan, dengan kerendahan. Yesus datang dengan kerendahan. Nyadari dua orang muridnya itu begitu goblok. Karena di ayat dikatakan, hei kamu orang bodoh, kamu nggak ngerti akan Tuhan. Itu Alkitab. Karena kebodohan kita nggak bisa melihat. Karena kita fokus dengan apa yang di depan kita, kesulitan kita, masalah kita. Di bagian Injil yang lain, ketika mereka sedang naik perahu hampir tenggelam, sibuk ngidukin air keluar dari perahu, Yesus datang di atas air, berjalan di atas air. Mereka bukan berkata itu Tuhan, tapi itu hantu. Nanti buka di Matius lagi. Maria Magdalena begitu sedih, gurunya hilang di kuburnya. Dia dipanggil, gak tahu. Jangan-jangan kita pun demikian. Kita mengharap Tuhan tolong kita, mujizatmu mana Tuhan? Ya, aku sudah hampir tenggelam, ini air sudah hampir sampai nutup hidung. Oh, gak ada mujizat. Ada ini yang kamu ingat ini kok. Jangan-jangan kita tidak bisa mengerti cara kerja. Kita katakan, kamu orang tua. Kita ngatur Tuhan. Kita ngatur Tuhan dengan cara berpikir kita. Tapi Tuhan yang berdaulat. Dia nggak nurut apa yang kita mau. Dia dengan caranya bisa membantu. Kalau tema hari ini perjalanan yang mengubahkan hidup. Ini perjalanan berjalan kaki perjalanan. Ya. Kalau 20 km ditempuh dengan berapa jam? Ya, kita jalan kaki. Saya baca searching di Google itu, kecepatan jalan kaki Mersikil itu 5 km per jam. Ya. Kalau jalannya cepat-cepat, karena dikejar peleki, ya lain itu. Bisa lebih cepat 2 kali lipat. Ya. 5 km per jam, 20 dibagi 5, seperti kurang lebih hampir 3-4 jam. Tapi saya yakin ini jangan santai. Mereka 3 jam itu bersama dengan Kristus nggak sadar. Itu faktor yang pertama, mereka nggak bisa lihat karena apa? Dari dalam diri mereka. Coba aja, kenapa aku nggak susah? Ya, aku ini bodoh. Fokusku, masalahku serasa di pelupuk mata. Ya, mata kita ini kecil Bapak itu, diameternya paling berapa? Kalau orang saya ini seperti saya ini paling widescreen ya. Nah lihat bioskopnya widescreen yang panjang tahun sebut, ya kan? Paling diameternya cuma berapa? Tetapi Tuhan kita itu selalu alam semesta ini di dalam kuasa. Masalah kita cuma nutup segini toh, kita nggak bisa kebesarannya. Itu menutup iman kita. Pak, gue gampang ngomong kan? Tapi itu bukan berarti semua orang ini nggak pernah kena masalah. Kita semua nggak masalah. Ini para rasul yang dekat dengan Kristus mengalami masalah. Gak ada orang kebal masalah kok. Gak ada orang kebal penderitaan, gak ada. Semua persoalannya kita seringkali merasa Tuhan kapan dia mau tolong, kapan dan terampuni kapan. Nah itu faktor pertama. Kita sibuk dengan perang di sini dan kita menangkan cara berpikir kita menangkan
kekhawatiran kita, kita menangkan ketakutan kita dibanding dengan berserah pada Tuhan. Ya Pak, berserah. Bisa habis, Tuhan tolong turunkan mujizat, Tuhan tolong turunkan kuasa-Mu Tuhan. Balikan semua keadaan. Nah, Tuhan karepmu. Berserah kalau saya ngatur lah, itu namanya bukan berserah. Nah, faktor yang kedua, cepat saja. Karena memang Tuhan itu sengaja. Para penafsir mengatakan, memang Tuhan itu sengaja. Dasar mereka juga banyak. Tuhan Yesus seringkali berubah-ubah. Di Gunung Tabor dia berubah-ubah menunjukkan kemuliaannya. Dia berubah-ubah dari seorang Allah yang mulia turun ke dunia menjadi bayi kecil. Dan di sini dia juga berubah. Tapi ada tujuannya. Yaitu tadi saya katakan, kenapa Tuhan tidak menampakkan kemuliaannya bercahaya bersinar-sinar. Akulah ini Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa kamu masih tidak percaya? Itu kan versi superhero kita, ya kan? Enggak, Yesus datang dengan wujud orang biasa yang tidak bisa mereka. Kenapa dia bisa datang dari tujuan? Karena dia punya tujuan. Kalau seumpama Yesus datang dengan begitu keagungannya, mulianya, bersinar-sinar bercahaya, diiringi ke-12 pasukan malaikat, percayaan. Ini orang langsung percaya, tunduk sujud. Oh ya haleluya, puji Tuhan, Yesus sungguh Mesias dan segala macam. Tapi Bapak Ibu, goal Tuhan tidak pernah tercapai. Goal Tuhan tidak akan tercapai. Bapak, kan langsung percaya Pak, berubah pikiran, percaya Yesus hidup, Yesus Tuhan. Nah buktinya mereka diceritain teman saja nggak percaya kok. Dia sebelumnya katakan, ini para perempuan bersaksi kelihatan ketemu malaikat, berkata Yesus hidup. Yesus gak ada, mereka gak percaya, tetap pergi ke Emmaus. Ceritanya konsolnya kan gak percaya, mereka berdiri. Waduh Pak, masa gak percaya? Belum tentu. Belum tentu perkara supranatural, mujizat itu mengubah orang. Pak, buktinya di ingat cerita 10 orang kusta, Bapak Ibu. 10 disembuhkan yang gaib kan? 1 itu pun orang Samaria. Orang Samaria itu musuhnya orang Israel. Karena mereka orang campuran. Mereka diusir, gak boleh beribadah ke Yerusalem. Mereka beribadah ke gunung apa Pak? Ya, itu kamu baca sendiri di Yohanes 3. Mereka beribadah sendiri. Taurat Samaria itu beda. Dimusuhi. Tapi orang dimusuhi tahu mengucap syukur, berbalik hatinya menyembah Yesus. Yang kurang rasa Israel. Yang lainnya benar-benar orang pilihan mana? Hatinya berubah, boro-boro mengucap syukur, terima kasih kami sialurat. Banyak orang, saya yakin di Injil kita tahu, ngalami mujizat berubah. Goal Tuhan atas anak-anak Tuhan itu bukan perkara memberikan mujizat. Buat Tuhan bikin mujizat itu gampang. Buat Tuhan melakukan supranatural itu gampang karena dia memang kodratnya, keberadaan dia itu supranatural. Alam semesta saja diciptakan dengan perkataannya gampang. Tapi goal Tuhan atas anak-anaknya perubahan hati dan pikiran. Ngerti, kamu ngerti? Ayat yang ke 27 dikatakan, lalu ia Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Berarti Tuhan Yesus sama 2 orang ini, ya, Kleopas dan Mr. X ini, diberikan kuliah privat, ya. Kuliah apa? Teologi, kristologi dan soteriologi, ya. 3 jam
Walaupun bisa menjelaskan soteriologi sama kristologi 3 jam ngelotok, muridnya tidak ngantuk, tidak ada debat, tapi malah antusias berkobar-kobar bisa Pak? Nah, mikir Pak Wabun, ya seorang mahasiswa. Saya aja mengadakan pendalaman Alkitab kristologi 8 kali pertemuan. Terangkan satu persatu dari perjanjian lama sampai baru. Itu pun nggak komplit. Kalau komplit muntah nggak? 3 jam Tuhan Yesus sang guru aku merangkap mereka sambil jalan ngomongi, pertama dibentak dasar goblok dan sebagainya. Mereka nggak serius sama orang nggak pernah digoblok-goblokin, mereka terima. Nah Tuhan loh, ya kan? Ini menurut Musa, ini kristologi dan soteriologi tentang Kristus dan keselamatan, rencana agung Tuhan diterangkan dan mereka antusias. Nggak ada debat, nggak ada ngantuk, nggak ada boring, nggak nangkop lakepan, kan? Sambil jalan mereka hati kita berobar-obar ketika dia mau, dan ketika dia mau seolah-olah pergi, kita tahan. Tapi ketahuan di situ sebenarnya momen pembalikan keadaan mereka. Disitulah waktu yang terpaling berharga. Bukan dengan mujizat Tuhan Yesus tumpang tangan dalam Yesus Tuhan jadi pintar. Enggak. Bisa nggak Tuhan gitu? Bisa. Kadang-kadang lewat pas aku sopo dengan bu, kemana? Pintar. Bukan. Genius. Bisa nggak? Bisa. Tapi perasaan kenapa? Kenapa Tuhan nggak seperti itu? Ya, kenapa nggak seperti itu? Karena Tuhan dengan rendah hati menjelaskan. Ya. Dibukakan semua. Ya itu pasti kuasa Roh Kudus. Seorang dengan 3 jam memberikan doktrinnya begitu tinggi sehingga hati ini berubah. Ini lawatan Bapak Ibu. Ini lawatan. Hal yang sepele yang kadang natural sekali. Tuhan melawat. Bukan penumpangan tumpang tangan lalu rebah, enggak. Bukan berarti saya anti tunggal. Ya. Ini 2 orang nggak ditumpangi kan nggak rebah sekali. Seperti Roma 12 ayat 2. Berubahlah cara berpikirmu. Cara berpikirmu yang salah seperti orang Yahudi kebanyakan. Seperti cara berpikir dunia. Ini kuberi pengertian, kuberikan kebenaran yang sejati. Sudah kok. Karena itu Bapak Ibu. Jangan malas ikut PA. PA hari apa Pak? Kamis. Hari Kamis. Mungkin Tuhan nggak pakai mujizat Bapak Ibu. Tapi lewat PA, lewat apa, lewat firman, berubah cara berpikirnya. Ini Tuhan lakukan. Lawatan Tuhan jangan dibatasi cuman tumpang tangan, rebah, teriak-teriak, warga. Tuhan tahu juga. Firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan bisa melawat dengan cara apapun. Bukan Tuhan itu menunda pertolongannya. Bukan Tuhan enggan mengadakan mujizat. Tidak ada dalam pikiran Tuhan membiarkan kita sampai hancur dalam penderitaan. Bukan. Tapi yang Dia tunggu daripada kita perubahan cara berpikir kita dan sikap kita. Dia memasukkan itu di terapi. Ya, kan? Bapak Ibu sudah vaksin berapa kali? 3 kali? Ya, 3. Kenapa orang langsung kabel kiri kanan telur kan? Beda, ya kan? Sudah
suntik Pfizer, suntik Moderna, suntik Astra, tepar lah kita. Tapi diberi waktu 1 bulan, 6 bulan. Supaya Pak antibodinya bekerja. Begitu pula firman. Tuhan ora bocor Tuhan wis ndas ngumpet Tuhan. Kapan Tuhan? Ya Tuhan. Kowe tak suntik kabeh beda. Ya, gak berubah hatimu tambah parah. Hari ini Tuhan langsung beri mujizat, cepat tabungan kita langsung 10 miliar. Wah, kolek hati kita. Percaya no, nah, siap. Berapa banyak orang yang mengaku dia jadi kaya, jadi miliarder dalam 1 malam, dalam 2 tahun kira lagi. Gak siap. Cari tuling banyak. Menang lotre sekian miliar dalam sekian tahun jadi miskin, bahkan lebih miskin. Itu sama. Berikan terapi kebenaran, firman, hikmah, pengertian. We need more than miracle. Kita lebih daripada mujizat, kita butuh kebenaran, hikmah, pengertian. Itu bangun dari dalam, berubah, mendewasakan, mengubah cara berpikir, tidak mencintai dunia, tidak terikat harta. Setelah berubah, gampang Tuhan. Bapak Ibu pernah baca Ayub ke 4. Kayak gue Pak Ayub ke bukan Alkitab Ayub ke. Kenapa Tuhan berikan penderitaan sama Ayub? Dipancing setan Pak, teologi setan mengatakan kalau ikut Tuhan pasti diberkati dan segala macam. Bukan, karena Tuhan sedang bongkar itu. Sepanjang kita sekian puluh pasal, ayo debat sama Tuhan, debat sama teman-temannya. Teman-teman, kowe iki mesti dulana wedokan, kowe iki mesti mau anu, kowe iki nyolong kuat segala macam. Contohnya gitu, saya basa Jawa kan ya. Mesti kowe iki ngecek duit kowe iki mesti curang, beli dan segala macam. Kok buktine kowe kena ono. Wah, aku ki ora motoku tak jogo ora ndelok mulai wedok, bojoku siji tok, aku sudah ora wedokan. Seperti itu. Karena cara berpikirnya ayo tenang Tuhan. Itu salah. Dia ketakutan ya. Wan aku nak bagus, aku ngata-ngatain orang tak sembarangan. Apa namanya? Korban supaya mereka diampuni, supaya aku terjaga hidupku dan segala macam. Tidak setan. Diamati sama setan. Yo gue mau berkati, gue mau lindungi, gue kesehatan anak, gue cukup segala. Mesti KKB kan mungkin menutupi kamu dan tidak. Tapi Tuhan tunggu sampai. Oh, Engkau Tuhan, pemilik segalanya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Bukan karena kesalehanku, bukan karena ketakutanku akan Engkau memberkati aku, tapi Engkau, mataku sekarang melihat. Engkau pemilik segalanya. Sebelum kau mendasarkan semua bumi segala macam, karena semua karena kemuliaan. Ayub tersadar. Ayub mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan berkati nih, cepat jebret 2 kali lipat dan keluarganya dia kabeh. Mau nih kira ngado sekarang begitu tidak 2 kali. Baca nanti akhir kita kali. Bapak Ibu, saya teringat quotes asli ya, jelek-jelek ini berapa kali bikin quotes. Saya nggak peduli sih nge-like di orang, kamu nggak usah ya. Jadi saya mendekati. Di mana-mana pertandingan itu lebih singkat daripada kemenangan. Setuju? Piala sepak bola, ya piala dunia sepak bola. Pertandingan paling lama berapa sih? 2 minggu ya, dari babak grup sampai kan
ya, kemarin Thomas Cup, seminggu selesai. Tetapi catatan Indonesia sebagai pemenang Thomas Cup tahun sekian itu sampai sepanjang masa lalu. Penderitaan yang kita alami itu nggak seberapa. Itu cuma sekelumit peristiwa dalam tahun-tahun hidup kita dibandingkan episode kehidupan kita. Kalau sebuah film, mungkin kita masuk pada season pertama episode ini, ada konflik, ada apa, cuma sedikit. Tapi cerita hidup kita, kemenangan kita bersama dengan Tuhan, tidak akan dirubah Tuhan. Akan itu. Karena itu jangan menyerah Bapak Ibu. Dua orang ini mau meninggalkan panggilannya karena penderitaannya. Mereka mau pergi dari Yerusalem ke Emmaus karena membayangkan penderitaan yang akan mereka peroleh. Karena mereka membayangkan bagaimana kehancuran itu akan mereka alami ketika guru mereka mati. Tapi percaya, Tuhan kita Allah Immanuel, Tuhan yang beserta kita, tidak akan tinggalkan kita. Jangan pernah menyerah. Ini ada waktunya, tetapi waktunya tergantung bagaimana kita mau didewasakan oleh Tuhan. Dua orang ini siapa sih? Yang pertama kita menulis sebagai Kleopas. Yang kedua ini, siapa dia? Mr. X ini siapa? Para ahli Alkitab banyak menafsirkan, melihat ciri bagaimana orang menulis sebuah tulisan di Alkitab. Biasanya orang yang menulis ini tidak disebutkan namanya, itu adalah sang penulis itu sendiri. Contoh Injil Markus, nanti Bapak Ibu lihat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani, ada tulisan mengatakan di situ ada orang muda yang berpakaian cuma sehelai kain. Ketika dia ditangkap, orang muda itu lari, kainnya dibagi, dia lari telanjang. Siapa orang itu? Markus. Markus. Ya, dia masih muda. Lalu Injil Yohanes menyebut dirinya tidak mengatakan Yohanes, enggak. Dia selalu mengatakan muridnya dikasih Yesus. Ya, lalu siapa misalnya ini? Ya pastilah Lukas. Itu jadi ciri khas sastra pada waktu itu. Ini Pak Walton ya, Pak Walton itu senior dari saya. Ya. Jadi dua orang ini adalah Kleopas dan sang dokter Lukas. Dokter Lukas ini nanti ikut Paulus. Dia menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia ikut menginjil bersama dengan Paulus. Kleopas, menurut tradisi gereja, dia adalah saudara daripada Yusuf, ayah daripada Tuhan Yesus, bukan ayah biologis ya, karena Tuhan Yesus daripada Roh Kudus, ya, ayah di dunia daripada Tuhan Yesus. Itu Kleopas. Kleopas mempunyai anak bernama Simeon, dan Simeon ini dia menjadi uskup di Yerusalem setelah Yakobus mati sebagai martir. Dan Lukas Bapak Ibu sudah tahu dia sebagai penginjil, dia ikut menginjil bersama dengan Paulus dan dia mati pula sebagai martir di Yunani, digantung di sebuah pohon. Bapak Ibu, dari orang yang dua yang frustasi, nggak ngerti hidupnya mau bagaimana setelah Yesus. Ketika mata mereka terbuka, pikiran mereka diubah, mereka dilawat oleh kebenaran Tuhan, hidup mereka jadi berkah. Sampai hari ini kita bisa membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul mengubahkan hidup. Dua orang yang bukan 12 rasul, 22 orang yang bukan rendalamnya Kristus, tetap
penderitaan yang kita alami hari ini, mungkin Tuhan gak tolong pakai mujizat, mungkin Tuhan gak tolong pakai cara supranatural. Tuhan tolong kita dengan hikmat dan pengertian supaya kita berubah. Kalau saya menyimpulkan, 3 jam perjalanan, terima pengertian, terima kebenaran, bisa mengubahkan tiga dekade hidupnya menjadi berkah. Bapak Ibu, saya pernah bangkrut, saksinya istri saya. Ya, saya pernah cerita belum? Untuk beli pampers anak saya aja nggak bisa. Pampers dewasa punya adik saya waktu menikah tak minta, supaya bisa pakai pampers anak saya. Tak potong, kerajinan nasi tak waban, pakaikan anak saya selesai. Beli susu nggak bisa, ya kan? Tak ceritain aja, tapi ini karena sudah tidak ada program. Beli susu nggak bisa. Saya sama istri saya Pak, keliling supermarket, tuku susu Pak, kurang, jalur sampel. Ya, ini ada mbaknya ini SPG ini susu apa, tak mintain per saset tak kumpulin, dan segala macam, bisa buat minum susu anak saya terselamatkan sekian waktu. Ya, yang ubah saya bukan pertolongan tiba-tiba kuasi proyek, bukan, cara berpikir. Tuhan gak pakai mujizat, apalagi mujizat keuangan, enggak, sama saja. Tapi dia ubahkan cara berpikir dan hati saya, dan saya masih diberkati. Itu singkat, berapa tahun saya? Berapa? Setahun nggak? Ada 2006, 2006 ya, 2 tahun. Berapa bulan? Itu pun berapa bulan? Istri saya nggak ingat, aku kelingan, karena itu tak tandai ya. Kalau saya nggak tahu, tak tandai, di tag ya. Kenapa? Penderitaan itu mengubah cara berpikir. No miracle, nggak ada. Tetapi cara berpikir ini menggigit sampai hati saya. Tuhan tak pernah tinggalkan. Saya ceritakan kisah juga, 150 tahun yang lalu ada seorang misionaris mulai masuk ke daerah sebelah barat daripada India. Misionaris ini mengabarkan Injil pada sebuah desa. Dan ada satu keluarga Noksen, dia menerima Tuhan Yesus. Dia dan seluruh keluarganya dengan 2 orang anaknya terima Injil, percaya dengan pemberitaan Injil daripada misionaris. Noksen dan seluruh anak dan kedua istrinya dibaptis, mereka percaya Yesus. Yang terjadi apa? Ketika diketahui bahwa Noksen ini bertobat dan terima Tuhan Yesus, berpaling daripada agama yang lama, kepala desa ini dan seluruh penduduk desa ini menganiaya dia. Dia dianiaya, dia dikucilkan, dan mereka tidak tahan lagi. Akhirnya Noksen dan 2 anak serta istrinya diadili di depan semua orang di desanya. Dia dihakimi juga, sangkal iman, tinggalkan Yesusmu atau kamu mati. Noksen tidak. Saya tidak akan berhasil. Kepala desa menyuruh orang keluarganya ambil tombak, 2 orang anaknya ditombak sekaligus saja. Matilah 2 orang. Apalagi 2 anak sudah mati. Sekarang
Sekarang keputusan di mana? Sangkal Yesusmu atau istrimu mati? Nggak usah mengatakan. Tidak. Mengikut Yesus itu keputusan. Istrinya dibunuh, itu lagi tusuk. Yes. Mati. Tinggalkan. Sangkal di mana? Ketika mati. Dengan tegas dikatakan, mengikut Yesus untuk keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita bahasa jebret mati. Beberapa malam kemudian, kepala desa ini tertidur. Dia tidak bisa tidur. Dia berpikir, kenapa keluarga ini begitu teguh untuk orang yang mati 2000 tahun. Dia terngiang-ngiang kata-kata nyanyian mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan dia bicara Roh Kudus. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus. Seluruh desa diubahkan. Hari ini di desa itu satu provinsi yang mayoritas Kristen. Bapak Ibu kita belum seperti itu. Kenapa Pak? Karena kita nggak bisa terima kita. Paulus mengatakan kita ini belum sampai mencucurkan darah. Jangan putus iman. Dia yang mengatakan sekalipun penderitaan, pemerintahan atau apapun tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Amin. Seberat apapun yang kita alami, buat Tuhan mudah. Tetapi yang ditunggu Tuhan, perubahan hidup kita. Bagaimana Dia mau pakai kita? Kalau kita tidak ada perubahan, kita ini ibarat, maaf ya Bapak Ibu, barang rombeng yang tidak dijaga. Orang sendiri tendang itu, panci kotor tendang itu. Tapi sama Tuhan dilatih. Ini nilainya berada. Dicuci, dibersihkan, direstorasi. Sakit dan sakit. Diamplas, dibakar dan segala macam. Disingkir semua nodanya. Supaya bisa mengkilat dan bersih. Dipakai untuk kembali. Kleopas dan Lukas itu contoh di Injil. Ya. Mereka yang frustasi mau tinggalkan Yerusalem. Mereka tidak tahu mau kemana. Tuhan hampiri, Tuhan lawan, Tuhan ubah. Jadi berkat hidupnya. Noksen yang bukan siapa-siapa. Tidak pinter khotbah, nggak bisa bikin KKR. Keputusan apa? Mengikut Yesus keputusan. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Kalau kita merasa putus asa, aduh wis, kita emang Yesus yang ini. Tiba nih uripku yang mana. Pagi hari ini ada pembukaan firman. Bukan Tuhan tunda, Tuhan tunggu. Ya, lagi. Bukan Tuhan tunda, Tuhan tunggu. Ini berita yang luar biasa. Kalau ada yang salah, Tuhan minta ampun, ubah aku. Ku letakkan semua cita-citaku, semua ambisiku, semua apa. Aku ini pengikut Kristus, berarti nurut apa yang Tuhan mau. Dia akan
Mungkin nggak ada mujizat, mungkin nggak ada. Cara natural, tapi itu bisakah kita berkata krisis inakuni? Tuhan Yesus cukup. Kalau aku berjalan sama Engkau cukup. Dan aku tidak inginkan Engkau. Tidak kan? Tuhan, aku percaya ini sementara. Kau akan ubah hidup untuk sesuatu yang mulia di kedepan. Amin. Puji Tuhan. Sudah disiapkan lagunya Crisis in Agony. I have decided to follow Jesus. Lagu ini berkata, Christ is my river and all my devotion. Yesuslah anugerah. Ya. Kalau kita masih memandang, menginginkan anugerah yang lain daripada Kristus, itu kita bukan mengikut Kristus. Christ is my river. There's nothing in this
apapun yang kami alami sampai dengan hari ini, mungkin itu menekan kami, itu mungkin menganiaya kami, sampai dengan berteriak Tuhan kami tidak sanggup, tetapi kami percaya Tuhan. Mulai hari ini kami memutuskan tetap percaya kepada, kami tidak mau tinggalkan. Darahmu itu terlalu berharga untuk kami Tuhan. Kau mengasihi kami, kami percaya Kau menyertai kami. Sekalipun mujizat itu tidak bisa kami peroleh, kami tetap percaya kasih-Mu tak bersaudara. Kau bisa tolong kami berbagai macam cara ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, yang selama ini masih menuntut mengatur Kau untuk bisa menolong, memberikan, membalikkan keadaan kami. Tetapi kami tidak mau taat patuh kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami mau putuskan kembali bahwa salib-Mu itu ada depan kami, dan kami tidak tengok ke belakang. Kami percaya Kau sanggup ubah hidup kami Tuhan. Terus nyatakan, anugerahkan kebenaran-Mu Tuhan kepada kami. Kami lebih butuh hikmat-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, yang mengubah hati hidup kami, daripada kami mengharapkan sesuatu yang bukan yang Kau inginkan, sekalipun itu mujizat Tuhan. Kami mau percaya kepada-Mu tanpa syarat Tuhan, karena Kau tidak pernah perancangan yang jelek atas kami. Kau Yesus cukup buat kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih mengharap yang lain. Nama Yesus, firman-Nya belum cukup buat kami. Ampuni kami Tuhan. konsep yang berbeda, dan dia sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan dan menganggap bahwa pelayanan itu adalah serius, sehingga meskipun dia seorang pengusaha dan menjadi seorang kontraktor, beliau ini menangani mall, dan salah satu karya beliau itu adalah Tritunggal, sekolah Tritunggal. Jadi itu kalau saya tidak salah, saya hanya melihat postingan di Facebook. Tetapi saudara, sebenarnya Pak Bini bisa melayani nyambi saja, nggak perlu sampai mengambil S2 studi teologi dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya MTH bisa dibayar
dan di Semarang ada, dan bisa saudara tiba-tiba S2, S1 ada, perwakilan Jakarta, tetapi Pak Beni itu mengambil kelas reguler yang serius, dan Pak Beni itu punya persekutuan yang layak sungguh-sungguh, dan saya melihat bahwa Pak Beni punya hati seorang gembala. Jadi bagaimana beliau melayani itu, saya pikir dulunya Pak Beni tidak pernah mengalami titik terendah, tetapi hari ini saudara lihat bahwa Pak Beni pun pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, dan itu menjadi pengalaman yang membuat Pak Beni akhirnya sungguh-sungguh melihat kepada Tuhan, dan kebenaran itu lebih tinggi dan lebih penting daripada mujizat. Nah, saudara, mungkin saudara dan saya juga sedang di titik terendah dan merasa bahwa Tuhan sedang membiarkan. Jadi saudara sedang berharap, help Tuhan, kok gak ada perubahan. Tetapi ingatlah bahwa yang paling penting Tuhan lihat dalam diri kita, maukah kita berubah dan melihat Tuhan sebagai satu-satunya harta milik yang paling berharga yang kita bisa miliki selama kita hidup di bumi. Karena kalau belum sampai di titik itu, maka Tuhan menunggu, bukan menunda. Dia menunggu sampai kita akhirnya berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terima kasih Pak Beni. Tuhan berkati, dan kami sangat diberkati sekali. Dan Pak Beni punya persyaratan kalau mengundang khotbah tidak boleh dikasih PK, dan itu hanya hamba-hamba Tuhan yang punya pemahaman yang jelas tentang melayani yang berani berkata seperti itu. Karena saya juga punya teman pengusaha juga, kalau diundang khotbah dia bilang nggak boleh dikasih uang yang jelek sama dia, harus uang yang klimis, karena dia merasa bahwa kepada Tuhan nggak boleh dikasih yang jelek-jelek, harus yang bagus-bagus. Tapi dia lupa dia bukan Tuhan. Lalu ada juga teman saya di kelas S3 sekarang berkata, siapa gerejanya yang butuh pengkhotbah silakan hubungi saya, gak usah dikasih PK, nggak apa-apa, karena Tuhan tidak berhutang. Nah, pengkhotbah seperti ini pun saya tidak mau mengundang, karena dia punya pengertian yang keliru, merasa bahwa kalau berbuat sesuatu untuk Tuhan berarti dia mempiutangi Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak pernah mempiutangi Tuhan, meskipun seandainya kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Kita tidak punya andil apa-apa mempiutangi Tuhan. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Nah, terima kasih untuk semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati dan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami merasakan bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu sudah disampaikan, dan Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk mengerti dan memahami dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau adalah milik kami dan harta kami satu-satunya. Kami rela kehilangan apapun di muka bumi ini, asalkan kami memiliki Kristus satu-satunya yang menjadi milik dan harta kami. Karena kami tahu bahwa Kristus akan menjadi milik kami dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Beni yang Tuhan sudah pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati Bapak ini dan keluarganya. Urapan-Mu turun atas keluarga ini ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka melayani. Urapan dan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir lewat hidup mereka. Memberkati apapun yang mereka sedang kerjakan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan pun Tuhan tolong supaya bertumbuh dan menjadi komunitas yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak.
Terima kasih jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan, tolong memberkati kami semua. Kami mau mengambil keputusan memiliki Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Kami tidak mengharapkan apa-apa lagi, karena kami tahu bersama dengan Tuhan hidup kami pun akan dipelihara ketika kami bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat turun atas kami, dan ketaatan kami lakukan dengan tulus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah sepanjang minggu ke depan Tuhan terus pimpin dan sertai kami, dan ingatkan kami tetap setia berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati setiap suami, berkati para istri, anak-anak, orang tua, dan setiap rumah tangga. Tuhan memberkati. Yang bekerja Tuhan peliharakan, Tuhan jaga, dan yang sedang menantikan bergumul tentang teman hidup atau sedang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan kami berdoa Allah akan menolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Percayalah penyertaan Tuhan beserta dengan engkau, dan Dia akan memelihara dan menjaga hidupmu sampai kesudahan zaman. Damai sejahtera dari Bapa di sorga, pengorbanan dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.